hadir Kepala Sekolah SMIT Al-Uswa, Ustadz Abdul Azim, dan Ustadz Reza juga sudah hadir ya. Halo Ustadz Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahril. Temu kangen ini ya. Halo, selamat. Udah lama ini dengan Ustadz Reza nggak ketemu ini ya. Kita tunggu beberapa menit lagi Ustadz Reza ya. Dimulai mawon Ustadz Muha. Mulai mohon nggih. Mungkin dibuka aja nanti yang lain dan nyusul nggih. Baik, Ustadz dan Ustadzah dan Bapak Ibu saudara sekalian, secara pada siang hari ini kita mulai ya. Suara saya sudah terdengar Ustadz Nainul? Sampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua CSIT Surabaya yaitu Ustadz Mizan, dan yang saya hormati Ketua BPI CSIT Surabaya yaitu Ustadzah Rini, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah dan para hadirin sekalian. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini, tidak lain adalah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mubarak ini insyaallah ya, walaupun dalam kondisi virtual, yaitu tidak ketemu langsung di suatu tempat gitu ya. Dan tidak lupa juga salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan qudwah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk umat Nabi Muhammad dan senantiasa mencontoh beliau. Susunan acara pada siang hari ini. Kita bisa. Ya. Guru SD IT Al-Uswa Surabaya. Kan.
Monggo Satirawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذروا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذروا قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا واستكبروا استكبارا ثم إن موتهم جهارا إصرارا لكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب
لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Allahul Azim. Benar Allah dengan segala firman. Ayat-ayat yang dilantunkan oleh Sotirawan tadi menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan jazakallah kepada Sotirawan. Ustaz, acara selanjutnya yakni sambutan. Di sini ada Ustaz Mizan. Assalamualaikum Ustaz Mizan. Adakah Ustaz Mizan di Zoom? Belum hadir nggih? Baik, Ustaz Mizan belum hadir. Ini langsung saja ke materi pada siang hari ini ya. Namun sebelum materi, biar agak mencair sedikit kan begitu kan ya. Kalau esnya menggumpal itu kan susah untuk dimasukkan begitu saja ya. Biar dicairkan dulu Ustaz. Baik, Ustaz dan Ustazah, untuk mencairkan supaya kita dalam kondisi siang hari ini bisa bisa lebih enak kan begitu ya ketika mendengarkan materi dari Ustaz Arita tadi. Nanti coba, biasanya kan pantun ya. Saya ini kurang mahir dalam berpantun sebenarnya. Ustaz Sada, oke, menurut Ustaz Sada kira-kira ikan apa yang kepalanya besar? Tebak-tebakan nih, yuk. Saya langsung ini ya, ikan apa yang kepalanya besar? Ada hadiahnya nggak ini ya? Ikan lele. Ikan lele, oh, ikan lele. Salah. Ya, ini kan biasanya kita kan pakai begitu kan ya supaya anak-anak bisa klik dengan kita kan. Yuk, saya lihat chatnya ada apa ini? Ikan teri pakai helm. Waduh. Oke, bagus. Ya, betul ya. Ya, ikan teri pakai helm itu kan yang besar. Kalau ikan lele kecil tadi, ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya. Ini pengetahuan alam ya. Pengetahuan alam. Iya, pengetahuan umum ya. Ya, binatang apa yang sangat kejam? Binatang apa yang kejam? Hah? Binatang apa yang kejam? Iya, yo. Ya, semoga Ustaz Agung. Ayam bakar wong Solo. Oh, 100 untuk Ustaz Agung ya. Sungguh kejam binatang ayam itu ya. Di jalan-jalan ada spanduknya, ayam bakar wong Solo. Iya. Oke. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Apa bahasa Inggrisnya nasi? Rice. Oh, guru Plata. Oke. Pinter bahasa Inggris berarti ya. Bahasa Inggrisnya panjang. Hah? Apa? Sudah? Oh, sudah pintar semuanya ya. Oke. Baik, sekarang saya gabungkan. Apa bahasa Inggrisnya nasi panjang? Lontong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya dong. Ya, luar biasa ini ya. Ya, saya kalah hari ini ya karena terjawab semuanya pertanyaan dari saya. Oke. Baik, saudara-saudara dan Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Reza, Muhammad Reza Kusuma dengan tema
pilar-pilar membangun masyarakat madani. Jangan lupa untuk mempersiapkan tulisannya, maksud alat tulis maksud saya, alat tulis untuk mencatat apa yang telah disampaikan nanti oleh Ustadz Reza. Kepadanya Ustadz Reza dipersilakan. Monggo Ustadz. Baik. Cek suara saya masuk nih, Ustadz Muhyiddin. Masuk Ustadz. Dan sangat merdu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat bersamai Bapak Ibu dan Ustadz Ustadzah sekalian, para pengajar, para pendidik, para mu'alim dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu se-Surabaya. Perkenalkan saya pada kesempatan siang hari ini bukan bertindak sebagai salah satu wali murid, bukan bertindak sebagai salah satu teman atau kerabat dari panjenengan semua, tapi bertindak sebagai seorang fasilitator atau sharing materi dan diskusi. Pada kesempatan ini sebuah topik yang barangkali sudah lama sekali ya tidak dimurojaah, tidak dikaji, tidak didiskusikan. Padahal itu merupakan tujuan bagi kita semua yang bergerak di dalam kegiatan-kegiatan pembinaan keislaman atau dalam aktivitas-aktivitas dakwah Islam, yaitu topik tentang bagaimana membangun masyarakat yang madani. Jadi berbicara soal tema madani, suatu pembahasan yang barangkali saat ini sudah hampir jarang kita perdengarkan, itu sebenarnya tidak akan bisa kita lepaskan dengan kita mengkaji sirah Nabi, mengkaji sejarah Nabi. Jadi kita perlu tahu konstruksi dasar bagaimana pembahasan masyarakat madani itu tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari pembahasan tentang sirah Nabawi itu sendiri. Nah, kata madani itu diambil dari kata Madinah sebenarnya. Kenapa kemudian masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat yang sangat civil society, yang sangat maju, sangat modern itu dinisbatkan kepada kota Madinah? Tentu ini merupakan sebuah pemantik diskusi yang sebenarnya akan sangat panjang untuk kita kaji bersama. Tetapi kita coba untuk memberikan sebuah perspektif sejarah. Bagaimana Madinah dahulu. Madinah itu dalam prosesnya akhirnya menjadi Madinatul Nabi, kotanya Nabi, Madinah, okay, atau Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, itu mengalami proses sengketa, proses konflik, sampai proses pertumbuhan yang sangat eksponensial dari awal dia berdiri. Jadi Madinah ini awalnya bernama Yasrib, itu diambil dari nama seorang pendirinya, Yasrib bin Mihlail. Beliau merupakan keturunan generasi ke-6 atau ke-8 dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Yasrib bin Mihlail ini sudah mendiami daerah tersebut kurang lebih 2.600 tahun sebelum Masehi. Dengan kata kalau sekarang ini tahun 2023, maka kita bisa simpulkan 2.600 ditambah 2023. Usia kota Madinah hari ini berarti sudah 4.600 tahun ya. 4 milenium ya. Tidak banyak sebuah peradaban di dunia ini yang masih eksis sampai hampir mencapai 5 milenium. Salah satunya itu adalah Madinah. Kita tahu bahwa peradaban Roma misalnya ya, peradaban Roma, kemudian peradaban Romawi Timur maupun Barat ya, itu di Italia, Romawi Timur itu di Turki atau Bizantium. Atau peradaban yang masih bertahan sampai sekarang, salah satu adalah peradaban India. Tapi banyak di antara peradaban-peradaban di dunia ini yang kemudian hilang silih berganti. Nah, Madinah ini termasuk salah satu peradaban yang ketika kita baca sirahnya, subhanallah ya, sepertinya memang sama Allah Subhanahu wa taala sudah diskenario atau dijaga supaya kota ini memang awet. Bahkan dalam sebuah Sahih Muslim itu saya mendapati bahwa apa yang terjadi pada kota Madinah itu nanti akan menjadi salah satu dari tanda-tanda kiamat besar. Di situ dikatakan bahwa kiamat itu tidak terjadi melainkan ketika seorang penggembala kambing itu memasuki kota Madinah untuk mencari kambingnya yang hilang. Begitu dia ketemu sama kambingnya itu, kambingnya telah memakan kambing yang lainnya. Berarti kambing itu menjadi kanibal. Itu detik-detik kehancuran dunia, kehancuran alam semesta. Jadi
Bahkan peristiwa yang disebutkan setelah peristiwanya Ka'bah itu sudah hancur lebur. Jadi Ka'bah itu hancur lebur, dunia masih bertahan. Nah, dunia ini sudah tidak mampu bertahan lagi ketika Madinah ini penduduknya sudah nggak ada, hewan-hewan telah menjadi kanibal. Walau apa yang sedang terjadi di dunia pada waktu itu sehingga seekor kambing itu bisa menjadi kanibal. Cuman jelasnya ini telah menjadi salah satu dari tanda-tanda kiamat kubro. Setelah itu memang kita bisa melihat api itu membara dari seluruh dunia dan kemudian menghabisi manusia hingga tersisa manusia itu digiring ke sebuah tempat di daerah Syria. Jadi saya mendapati Madinah ini ada yang istimewa sehingga kemudian kenapa sampai menjadi peradaban yang terakhir menghilang di muka bumi ini. Jadi peradaban ini didirikan oleh Yasrib bin Mikhlail, seorang dari suku Amalek ya. Suku Amalek itu salah satu generasi dari Sam. Nabi Nuh itu kan punya 4 orang anak ya, 1 wafat, 3 masih eksis, yaitu Sam, Ham sama Yafid. Yang meninggal itu adalah Kan'an. Nah, dari Sam inilah kemudian lahirlah banyak sekali para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim inilah seluruh nabi-nabi yang kita ketahui dari nabi nomor 7 sampai nomor 25 itu semuanya lahir dari rahimnya, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Suara saya jelas atau pecah-pecah? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas. Mungkin ada sinyalnya Ustaz atau Ustazah. Jelas. Nah, kemudian peradaban Yasrib ini coba kita skip ya. Saya mencoba untuk skip karena panjang sekali nanti bicara sejarahnya. Saya skip ke sekitar 100 hingga 150 tahun sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Ketika itu Madinah atau Yasrib ini, kota Yasrib ini menjadi kota yang seringkali berperang. Kota yang seringkali berperang di mana terutama peperangan itu terjadi pada suku Aus dan Khazraj. Sebenarnya perang itu terjadi di banyak suku ya, karena dasar masyarakat Arab itu memang dasar masyarakat tribal, sehingga segala keputusan itu diserahkan kepada adat, bukan kepada kesepakatan atau norma hukum yang berlaku. Itu beda masyarakat sivil ya, civil society dengan masyarakat tribal society itu begitu bedanya. Jadi kalau namanya tribal itu menggunakan hukum adat di masing-masing suku. Lah kalau hukum antar suku ini berbeda ya perang akhirnya. Siapa yang memenangkan norma hukum, itu yang memenangkan. Siapa yang memenangkan peperangan, itu yang kemudian menjadi norma hukum masyarakat setempat. Itu masyarakat tribal itu begitu. Dan inilah struktur sosial masyarakat Yasrib ketika sebelum terislamisasi. Singkatnya sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini sudah sama-sama letih ya. Sudah sama-sama letih, kurang lebih 1 abad lebih mereka berperang terus-menerus hanya karena persoalan sepele atau persoalan tentang kehormatan. Mereka dengan mudahnya menumpahkan darah antar sesamanya. Mereka butuh sebuah sosok mesianistik ya, bisa dikatakan mesianistik. Sosok yang kemudian bisa menyatukan itu semua. Dan lagi-lagi di sana ada komunitas Yahudi yang sudah eksis sejak 1 milenium di kota Yasrib yang seringkali menggembar-gemborkan mesianisme mereka. Mesianisme itu sebuah paham pikiran di mana di tengah kekacauan ini akan muncul semacam ratu adil, kira-kira begitu. Itu mesianisme. Jadi pemikiran tentang mesianisme, konsep mesianisme ini ada pada agama Samawi dan beberapa agama-agama budaya di dunia ini. Salah satunya adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Itu memiliki konsep pemikiran mesianisme. Nah, orang Yahudi ini sering menggembar-gemborkan pada masyarakat Aus dan Khazraj bahwa akan muncul seorang rasul di tengah-tengah mereka nanti yang akan menyatukan seluruh dunia di bawah kepemimpinan masyarakat Yahudi. Mereka mengklaimnya begitu. Tapi mereka tidak menyebutkan namanya siapa dan sebagainya. Cuman kalau mereka jujur mengkaji pada Taurat mereka akan mendapati bahwa sosok itu sebenarnya sudah jelas ada. Ketika bertemu dengan sosok itu, kalian harus taat, kalian harus patuh. Itu yang sering disampaikan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Madinah, khususnya bangsa Aus dan Khazraj. Bapak Ibu, kita skip sekarang 1 abad kemudian. 1 abad kemudian setelah era perang Aus dan Khazraj ini langsung. Di tahun ke-10 kenabian, kira-kira pada waktu itu usianya Rasulullah SAW berkisar usia sekitar 50 tahun. Sekitar 50 tahun. Rasulullah baru saja melewati sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mengenakan dalam seluruh fase-fase hidupnya. Di awal-awal beliau menjadi seorang pemuda, menjadi seorang suami, menjadi seorang tokoh masyarakat,
terlihat sepintas hidup Rasulullah fine-fine saja, baik-baik saja. Tapi kemudian kondisi fine, kondisi yang baik itu tidak relevan dengan konstruksi seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu tidak pernah lahir dari keadaan manusia yang normal, tapi keadaan yang extraordinary. Itulah kemudian maka Rasulullah ini oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ditelantarkan tetapi dijaga dari kehidupan yang ordinary. Ordinary life itu dijaga dengan memberikan banyak sekali penyulit-penyulitnya. Kesulitan itu sudah mulai dihadapi ketika tahun ketiga kenabian, di mana jahriyatul dakwah atau dakwah secara terang-terangan itu mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sirah, insya Allah kita akan dapati sebuah ayat yang pertama kali turun kepada beliau, yang memerintahkan beliau itu harus menyampaikan Islam ini kepada masyarakat yang lebih luas. Yaitu pertama kali ada surat Al-Hijr ayat ke-94. Ya. Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ini sebenarnya adalah ayat yang berbicara tentang keumuman risalah, yaitu sampaikanlah kepada keluarga dan kerabatmu. Ya. Tetapi yang unik di sini adalah keumuman risalah ini kemudian merinci bahwa dakwah ini harus disampaikan kepada keluarga yang paling dekat lebih dahulu. Jadi kalau kita berbicara soal keumuman risalah, seharusnya tidak perlu ada ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah kepada keluarganya. Karena keumuman risalah ini, Islam ini disampaikan pada seluruh manusia. Tapi kenapa yang menarik adalah ayat ini berbicara tentang kekhususan mengenai dakwah kepada keluarga. Rupa-rupanya memang fondasi dasar sebuah masyarakat yang Madinah itu berasal dari keluarga. Berasal dari keluarga. Sehingga orang yang berhak untuk didakwahi itu sebenarnya adalah keluarga terdekat. Sebelum akhirnya ke keluarga-keluarga yang lain. Karena keluarga yang baik akan membentuk struktur sosial masyarakat yang baik pula. Dan sebaliknya. Sehingga memang ketika kita dalam konteks pendidikan itu, saya sangat sepakat manakala tanpa bermaksud membela sekolah begitu ya. Manakala dikatakan bahwa pembentuk utama seorang anak itu di keluarganya. Saking di masyarakat kita, banyak kegagalan-kegagalan terjadi di dalam keluarga, di dalam rumahnya. Sehingga mereka menyalahkan sistem pendidikan atau sekolah. Begitu. Memang profesi menjadi seorang pendidik itu subhanallah. Sudah lelah, sudah capek pikiran, masih harus dengerin omongannya netizen, kan begitu ya. Repotnya itu begitu di dunia kita hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Ustaz-Ustazah sekalian, turunlah sebuah ayat yang secara khusus merinci dari keumuman risalah dakwah Islam itu. Yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 214-215 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan kemudian syiarkanlah kepada aqrabin, keluarga kerabatnya. Rasulullah itu, Bapak, Ibu, dan Ustaz-Ustazah sekalian, ketika turun sebuah wahyu itu tidak berbentuk tulisan. Tradisi literasi pada masyarakat Arab di waktu itu bukan tradisi menulis, tapi tradisi menyampaikan, tradisi oral tradition. Jadi bukan tradisi menulis. Sehingga kemudian Al-Qur'an itu memang diperdengarkan. Listening begitu. Sebab memang pola datangnya wahyu itu bukan lewat tulisan. Tulisan itu baru ada setelah berangsur-angsur kemudian Rasulullah itu menyampaikan wahyu secara banyak, jumlah penghafal Quran semakin banyak, dan kemungkinan untuk bisa luput itu semakin besar. Maka kemudian ditulislah wahyu itu. Salah satu penulis wahyu diantaranya adalah Zaid bin Harisah, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik. Termasuk juga salah satu penulis wahyu itu adalah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah salah satu penulis wahyu kesenangannya Rasul, kegemarannya Rasul. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian, wahyu itu ketika turun kepada Rasulullah, para ulama menyampaikan Maaf Ustadz ke-mute. kok bisa ke-mute ya? Sampai mana tadi? Saya kelupaan. Sahabat Haritsa favoritnya Nabi Muhammad. Oh ya, tadi belum terlalu jauh. Jadi kemudian Ustaz-Ustaz sekalian, wahyu itu turun kepada Rasulullah itu langsung ke hati beliau. Jadi proses terjadinya ilmu itu kan biasanya lewat indera dulu, gitu.
indera dulu, baik telinga, kemudian mata, begitu. Imam Al-Ghazali merinci proses terjadinya ilmu itu adalah lewat ain, kemudian tercetak di dalam sadr, tercetak dalam kognisi, awareness, begitu. Setelah itu bertemu dengan basiroh, bertemu dengan otak yang mencerna informasi, atau dalam bahasa medis kita itu prefrontal cortex, otaknya di antara pertemuan dua alis ini sampai ke cekungan tengkorak paling depan. Nah, itu namanya daerah PFC, prefrontal cortex. Dan PFC ini di antara seluruh primata, baik itu simpanse, orangutan, termasuk manusia dalam ilmu taksonomi biologi, yang punya cuma manusia, subhanallah. Yang punya cuma manusia. Ini adalah otak direksional atau directional brain, di mana manusia itu memproses segala informasi yang dia punyai, kemudian membayangkan, mengimajinasikan konsekuensi dari informasi yang dia terima. Misalnya Ustadz Muhailil melihat sebuah gelas, maka basiroh jenengan atau prefrontal cortex dari Ustadz Muhailil ini langsung mencerna, gelas di depan ini fungsinya untuk minum. Kalau minum pakai tangan kanan, diisi air. Ini air punya siapa? Ini gelas punya siapa? Beli di mana? Warnanya apa? Itu prefrontal cortex. Kemudian ketika bercermin misalnya, Ustadz hari ini bercermin di depan cermin begitu ya. Ustadz hari ini menyadari bahwa yang di depan itu adalah saya. Ini akibat kerja-kerja prefrontal cortex dari PFC, kemudian dimasukkan ke dalam memori. Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan fawaid atau fuad. Barulah kemudian dari fuad diteruskan kepada kolbu atau hati. Dari kolbu kemudian dimasukkan ke dalam lub atau nurani atau inti dari kolbu, yang itu hanya bisa diisi bila ada cahaya Allah di dalamnya. Oleh karena itu berilmu dengan faham itu dua hal yang berbeda. Itulah makanya Rasulullah mengatakan Robbi zidni ilman, ya Allah rizkikan tambahkan ilmu kepadaku, warzuqni fahman, dan rizkikan, karuniakan kepadaku fahman, karena orang yang berilmu belum tentu memahami. Orang yang memahami sudah pasti berilmu. Nah, kemudian ketika wahyu itu tercetak di dalam hati beliau, Rasulullah itu langsung faham apa yang dimaksud Allah. Jadi berbeda dengan kita. Kalau kita mempelajari tafsir Quran, kita tidak akan mungkin langsung paham maksudnya Allah menurunkan ayat ini apa. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasul itu adalah puncak-puncaknya mufassirin. Mufassirin utama itu Rasulullah. Begitu Rasulullah dapat wahyu, Rasul langsung tahu bagaimana mekanisme operasional untuk merealisasikan wahyu itu. Bahkan kemudian ketika Rasulullah menerima surat-surat yang awal, misalnya surat Mudaththir begitu, di situ digambarkan tentang bagaimana Musa melawan Fir'aun. Itu Rasul langsung paham bahwa di dalam jalan dakwah ini ke depan, saya akan bertemu dengan penguasa. Inilah titik tekan kita di dalam masyarakat Madani. Pertemuan antara risalah Islam ini nanti dengan kelompok elit penguasa. Itu inti dari pembahasan mengenai konstruksi negara yang masyarakat yang Madani, civil society. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika di tahun ketiga kenabian, turunlah ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk menyiarkan kepada keluarga kerabat terdekat. Rasul memilih tempat yang sangat strategis, yaitu sebuah bukit di mana setiap penyair, setiap tokoh, setiap pemimpin memaklumatkan kepemimpinan mereka di bukit itu. Maka di situ kemudian Rasul memanggil seluruh Bani, wahai Bani Adi, wahai Bani Makhzum, wahai Bani Murrah, semuanya dipanggil. Wahai Bani Abdi Syam, seluruh orang-orang Quraisy, ya, seluruh orang-orang Quraisy itu dipanggil oleh beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyarakat Quraisy ini perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kabilah Quraisy itu ternyata bukan sebuah nama keluarga saja, tapi dia adalah sebuah suku bangsa. Rasulullah itu kan lahir dari Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini bin Kinana bin Fihr. Fihr ini adalah yang dimaksud dengan Quraisy. Jadi memang ini adalah sebuah struktur sosial yang sangat luar biasa besar, ya, sangat raksasa. Bisa dibilang 7-8 keturunan itu ada di situ semua. 7-8 keturunan ada di situ semua. Ya, kurang lebih masyarakat Quraisy ini kalau konteksnya ke Surabayaan, itu jenengan bisa tahu Kampung Dresmo, ya. Kampung Dresmo di Jagir Wonokromo itu, kampung itu sudah ada 4 abad yang lalu semenjak VOC datang. Ya, semenjak VOC datang. Jadi
tempat itu menjadi saksi di Surabaya tentang kedatangan VOC. Itu sudah ada sih 4 abad yang lalu. Kira-kira Quraisy itu kampung Dresmo kalau di Surabaya itu. Di situ ada pemilik pengasuh pondok pesantren namanya Kiai Haji Mas Sulaiman, ketua Rais Syuriah PCNU periode kemarin, PC Nahdlatul Ulama periode kemarin. Itu kurang lebih Quraisy itu masyarakatnya seperti itu. Nah, ketika Rasul menyampaikan, apa yang disampaikan beliau pertama kali? Beliau menyampaikan sebuah retorika, sebuah premis yang mengajak untuk berdiskusi dengan logik. Premisnya berbunyi begini. Kalau aku mengatakan di belakang Bukit Sofa ini ada sekelompok pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Itu premisnya begitu. Maka dua premis ini dijawab oleh orang-orang Quraisy dengan konklusi. Ya, kami percaya, sebab engkau tidak pernah berbohong. Premis 1, premis 2, premis umum, premis khusus bertemu dengan konklusi. Klop, ini logik. Tapi kemudian Rasul menyampaikan dengan semantik yang berbeda. Kalau aku mengatakan bahwa aku adalah Rasul, bahwa aku mengajak kepada kalian kepada jalan lurus yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, apakah kalian percaya? Diajak bicara logik, nyambung mereka. Tapi begitu semantiknya diubah, mereka langsung mengatakan, salah satu dari mereka yaitu Abu Lahab, dia mengatakan begini, Tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad, anil hadza jama'tan. Hanya untuk perkara inikah kamu mengumpulkan kami? Maksudnya hanya untuk menyampaikan ini, kamu merasa affordable buat mengumpulkan kami semuanya di sini dan meminta persetujuan kami tentang maksud ucapanmu. Jadi Abu Lahab ini tahu persis bahwa ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu di Bukit Sofa tentang sebuah perkara, maka Rasulullah itu ingin menyampaikan kepemimpinannya atas sebuah perkara itu. Maksudnya akan menjadi sebuah leading issue. Yang ingin disampaikan Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Maka bantahannya Abu Lahab itu disampaikan dengan kata-kata seperti itu. Hanya untuk perkara inikah kamu mengumpulkan kami? Karena kami dalam konteks ini adalah seluruh pemimpin orang-orang Quraisy. Jadi Ustaz bisa membayangkan ya, situasi pada waktu itu sudah orang-orang penting ya, orang-orang penting dikumpulkan semua. Premis yang diajukan Rasulullah itu mengacak-ngacak logika berpikir. Itulah makanya kemudian turun sebuah ayat yang ayat ini subhanallah ya. Ayat ini mujizatnya luar biasa. Surat yang turun setelah Abu Lahab menyampaikan itu adalah surat Al-Lahab. Mujizatnya apa di surat itu? Mujizatnya adalah tentang kepastian Abu Lahab dan istrinya menjadi penghuni neraka. Loh kok bisa? Memang Al-Quran kan kebenaran, kok bisa tapi dikatakan itu mujizat? Logikanya di mana? Logikanya ada pada fakta sejarah bahwa sampai meninggalnya Abu Lahab itu tidak masuk Islam. Artinya kebenaran Al-Quran tentang kepastian Abu Lahab itu tidak memeluk Islam, dengannya dia kafir, dengannya dia masuk neraka, itu menjadi benar. Itu menjadi benar. Kalau saya, kalau saya jadi Abu Lahab, untuk membatalkan, tanda kutip, membatalkan risalah kebenaran Al-Quran, saya cukup berpura-pura masuk Islam. Maka batal itu surat Al-Lahab. Kemujizatan surat Al-Lahab itu batal. Mestinya, gitu ya. Lu punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa, kan begitu ya. Tapi Abu Lahab tidak melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Abu Lahab itu seolah-olah dijaga oleh Allah, trademarknya sebagai orang kafir tulen sampai wafat. Itulah mujizatnya surat Al-Lahab. Singkatnya Bapak Ibu semuanya bahwa selama 3 tahun berikutnya Rasulullah itu diuji dan para pengikutnya yang jumlahnya nggak sampai 50 orang itu diuji dengan berbagai penghinaan, perundungan, bullying, dihinaan, kemudian diintimidasi. Dan puncaknya adalah pada tahun ke-6 kenabian, selama 2 tahun berturut-turut Rasulullah dilakukan pemboikotan. Bahkan mereka menulis sebuah kesepakatan antar suku untuk memboikot Rasulullah dan para pengikut. Pemboikotan itu seberapa parah? Separah Rasulullah itu ditempatkan, diusir dari kota Mekah, tinggal di emperan kota Mekah. Kira-kira kalau konteks sekarang itu slum area kumuh. Di situ Rasulullah
dan para pengikutnya tidak boleh berdagang, tidak boleh ada makanan minuman yang mengalir bebas dan sebagainya. Dan hanya ada dua kabilah yang kemudian menolong Rasulullah, yaitu yang pertama adalah Bani Abdul Manaf dan Bani Hashim itu sendiri. Pada 2 tahun berturut-turut ini kondisi Rasulullah sangat boikot. 2 tahun berikutnya tidak kalah parah, yaitu tahun ke-8, di tahun ke-9 dan ke-10 tidak kalah parah, karena pada waktu itu Rasulullah itu sudah dikatakan sebagai tukang santet, tukang sihir, orang gila. Bahkan ketika sholat di depan Ka'bah, Rasulullah itu ditaruh di atas leher beliau atau punggung beliau itu kotoran. Sehingga Fatimah itu memprotes. Fatimah itu sambil bersedih menangis. Kenapa Allah tidak melindungi Baginda, tidak melindungi jenengan? Dan kenapa kalian kok melakukan ini? Fatimah itu memprotes kenapa? Bukankah klausul Hilful Fudul, konstitusinya orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul mengatakan bahwa darah dan kehormatan orang-orang Quraisy itu saling dijaga. Kok tidak berlaku untuk lawan politik kalian? Ini makanya menjadi sebuah situasi yang lazim ya, yang namanya oposisi itu pasti akan dicabut privilege-nya. Itu kurang lebih pasti akan seperti itu ya. Namanya oposisi itu begitu. Nah, Rasulullah ditempatkan dalam hal ini adalah oposisi bagi orang-orang Quraisy. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah itu diuji lagi di bulan Rajab. Ya, diuji lagi sebelum bulan Rajab itu berarti bulan Jumadil Akhir. Rasul diuji dengan diwafatkannya secara berturut-turut 2 orang yang dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidati Khadijah binti Khuwailid serta Abu Thalib bin Abdul Muthalib. 2 orang yang selama ini menjaga Rasulullah, dakwah beliau, membiayai, memberikan suaka politik dan sebagainya harus dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan baginda? Saya membaca sebuah buku yang saya rekomendasikan buat Bapak Ibu semuanya. Bukunya judulnya Muhammad Sang Inspirator. Nah, ini bentar. Muhammad Sang Inspirator karangan Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni. Jadi bukunya ini ya. Muhammad Sang Inspirator. Bukunya memang agak mahal, kurang lebih 180 ribuan. Di Togamas ada. Buku ini memberikan perspektif sirah dengan cara yang berbeda. Yaitu bahwa sirah disampaikan tidak dengan menggunakan urutan kronologi waktu, tetapi sirah disampaikan dengan membentuk perspektif yang utuh Rasulullah sebagai manusia. Rasulullah sebagai nabi, Rasul sebagai dermawan, Rasul sebagai ayah dan seterusnya. Kurang lebih ada 100 macam ya peran Rasulullah selama hidup beliau. Jadi di dalam buku ini diberikan gambaran bagaimana suasana batin beliau ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai oleh beliau. Ternyata satu persatu orang yang dicintai beliau itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan penjagaan Allah kepada beliau. Supaya Rasulullah terjaga dari penjagaan manusia. Artinya apa? Kalau Allah sudah turun tangan, kalau Allah sudah turun tangan memberikan perlindungannya kepada Nabi, maka guarantee apalagi yang lebih baik. Guarantee apalagi yang lebih baik dari itu semua. Maka itulah kemudian Rasul dicabut keluarga-keluarga beliau. Sehingga kemudian kesedihan itu Allah obati dengan mengisrakan beliau ke Palestina dan memirajkan beliau dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Turunnya, nah ini yang menarik dalam sirah ini. Inilah yang saya maksud kehidupan masyarakat Madani itu dimulai segera setelah surat Al-Isra itu turun. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu turun. Dan kalau kita baca surat ke-17 ini di Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Isra ini suratnya isinya komplit. Mulai dari bab akidah sampai bab tentang negara. Bab tentang negara, tentang sosial, tentang masyarakat. Saya membaca buku sirah bernama, judul sirahnya ini ya. Buku sirahnya ini Syahid karangan Syahid Ramadan Al-Buti ya, Sirah Nabawiyah ini. Beliau menuliskan di dalam buku ini bahwa yang menarik dari surat Al-Isra itu adalah isinya yang lengkap, mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan
konstruksi yang lebih luas. Beliau tidak menyebutnya negara atau daulah, tapi konstruksi masyarakat yang lebih luas. Memang seolah-olah Isra Mi'raj itu merupakan titik balik baginda Nabi untuk memimpin masyarakat. Setelah masyarakat awam Makkah itu kemudian tidak menerima beliau, maka Allah telah siapkan suatu tempat yang sudah eksis selama 2600 tahun, dan tempat itu digunakan untuk menyemai dakwah Nabi kita. Madinah atau Yastrib ini benar-benar baru bagi Rasulullah. Tidak. Rasulullah itu dulu pernah dibawa ibundanya, Ibu Aminah, ke Yastrib. Karena makam ayah beliau, Abdullah Thalib, itu berada di Yastrib. Pulang dari ziarah di kota Madinah, di kota Yastrib itu, Aminah wafat di sebuah perkampungan namanya Baki. Di situ nanti di Baki itu yang bagi yang umroh kan ada makam, itu ada makam ibunya Nabi. Jadi Rasulullah itu pertama hidup sebagai yatim, tidak menyaksikan ayahnya. Yang kedua, Rasul hidup sebagai anak yang menyaksikan wafatnya ibunya secara langsung. Bukan pernah dialami oleh hidup baginda Nabi. Saya lanjutkan. Kemudian setelah Nabi itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terus berdakwah setelah Isra Mi'raj itu, maka Nabi mendatangi setiap kabilah yang pada waktu itu sedang melaksanakan haji. Jadi di Dzulhijjah kan banyak peziarah-peziarah dari berbagai belahan dunia itu kan datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah menjadikan ibadah mukim haji itu tempat dakwah beliau. Nah, disitulah kemudian nyambung takdir masyarakat Madinah dengan takdir hidup Rasulullah, itu nyambung. Yang nanti kita akan dapati jawaban kenapa sahabat-sahabat Ansor itu memiliki posisi yang sangat istimewa di dalam hidupnya Nabi. Sampai-sampai dalam sebuah sengketa Ghanimah itu, sahabat Ansor itu pernah iri karena Rasulullah memberikan Ghanimah lebih banyak kepada orang yang mu'alaf. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada orang Ansor, mereka pulang dengan membawa harta benda, kalian pulang dengan membawa diriku. Apakah kalian tidak puas dengan keberadaan diriku? Langsung seluruh sahabat Ansor itu nangis digitukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ridho dengan pembagian ghanimah. Nabi itu bilang kalau kalian itu adalah paling bermakna adalah diriku. Biar orang lain pulang dengan membawa ghanimah, kalian pulang dengan membawa aku. Coba kalau Nabi hidup di antara kita, terus Nabi bilang ke jenengan gitu, saya orang yang paling mencintai kamu, wahai sahabatku. Kira-kira hati kita gimana digitukan Nabi? Nah kemudian disitulah ada sebuah takdir yang mempertemukan orang-orang Madinah dengan Rasulullah di musim haji itu. Tersebutlah 9 orang. Orang dari suku Khazraj itu menjumpai Rasulullah. Mereka telah mendengar tentang sebuah agama yang dibawa oleh seorang tokoh yang sangat dipercaya. Dan kalau mereka menyimak gosip itu, mereka mendapati sesama mereka, orang-orang Khazraj itu, bukankah ciri-ciri ini sering kita perdengarkan dari orang-orang Yahudi di Yastrib tentang kedatangan seorang tokoh yang akan menyempurnakan risalah agama ini. Orang-orang Khazraj sudah bergosip begitu ketika tiba di musim haji. Ternyata mereka cari informasi sana kemari dan mendapati bahwa itu namanya Muhammad. Singkatnya, orang-orang Khazraj itu kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kemudian Rasul mengajak 9 orang sahabat Ansor angkatan pertama untuk masuk agama Islam. Maka Rasul memerintahkan pada mereka untuk kembali ke Yastrib. Kembali ke Yastrib, datanglah ke Mekah 1 tahun kemudian. Maka tahun ke-11 kenabian, mereka datang dengan membawa 12 orang. 9 orang Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Disitulah kemudian Rasulullah membawa mereka ke sebuah tempat namanya Lembah Aqobah. Sebuah tempat namanya Lembah Aqobah. Di situ 12 orang dibaiat. Di tengah malam, di antara hari-hari Yaumubid. Itu mereka dibawa ke tengah malam, sangat rahasia tempatnya, disampaikan baiat. Namanya adalah Bai'ah Aqobah yang pertama. Di dalam teks baiat itu saya mendapati bahwa intisari dari teks ini adalah tentang tauhid. Bahwa perjanjian antara mereka dengan Rasulullah adalah perjanjian yang diciptakan
yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka ber-12 itu disuruh pulang untuk menjadi nakib, menjadi pemimpin bagi kaumnya. Bahasanya begitu, menjadi nakib. Jadi 12 orang itu dijadikan nakib oleh Rasulullah. Nakib yang pertama, al-asabikun awalun, dari kalangan Ansor. Disuruh pulang, balik lagi ke Mekah tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Jadi memang perjalanan hijrah itu panjang dan berat. Ketika mereka pulang, Rasulullah membekali mereka dengan satu utusan. Yang utusan itu tidak berangkat bersama mereka pada hari yang berbeda. Utusan itu haruslah seseorang yang bisa diterima oleh seluruh manusia, orangnya good looking, cerdas, fasih bicaranya. Dan orang itu adalah sahabat atau Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau berangkat dari tahun ke-11 kenabian, selama 1 tahun mendakwai orang-orang Madinah, sampai-sampai dikatakan tidak ada satupun rumah, melainkan diketuk pintunya oleh Mus'ab bin Umair. Kita akan skip 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian Mus'ab bin Umair melaporkan kembali ke Mekah. Melaporkan kepada Rasulullah di tahun ke-12 kenabian. Menyampaikan tentang progres-progres dakwah. Ya Rasulullah, seandainya engkau datang ke mereka, mereka telah siap menerimamu. Subhanallah ya. 1 orang, al-asabikun al-awalun, menjadi muraqib, menjadi pengawas bagi seluruh nakib-nakib yang ada, bagi seluruh pemimpin-pemimpin kaum yang ada. Maka kemudian, sepulang Mus'ab bin Umair ke Mekah, muncullah 73 orang dari orang-orang Ansor yang telah siap menemui Rasulullah SAW. Dari 73 orang itu, 2 orangnya perempuan, 71-nya laki-laki. Dari 71 laki-laki, 12 orangnya adalah 12 orang yang sama ikut Aqabah yang pertama. Maka kemudian mereka dibaiat lagi oleh Rasulullah, 73 orang itu, dan kaum wanitanya membaiat tidak dengan menyentuh Nabi, tapi dengan isyarat tangan. Nah, ini menjadi dalil tentang bagaimana interaksi laki dan perempuan tidak boleh saling sentuhan itu di situ. Kalau mau berbaiat, ya perempuannya cukup menyampaikan tangan begini. Artinya mereka siap untuk dibaiat kepada orang yang membaiatnya. Teks dari Bai'ah Aqabah yang kedua ini lebih rinci. Bahkan di dalam teks itu adalah tentang tumpah darah. Ya, bahwa mereka siap untuk membela Rasulullah, mereka siap untuk membela agama ini, harta mereka adalah harta bersama. Inilah cikal bakal umat. Jadi memang umat itu, kalau saya amati dari pembacaan sirah ini, umat itu tidak akan tercapai sebuah ukhuwah kalau di dalamnya memang tidak ada fakta, komitmen. Jadi semacam memo of understanding, MOU, tentang bagaimana mereka berkomitmen kepada sebuah konsep, sebuah norma. Masyarakat yang tidak memiliki regulasi hukum, masyarakat yang tidak menyepakati norma, itu memang masyarakat yang nggak bisa dibentuk. Masyarakat nggak bisa dibentuk. Itulah makanya kenapa pendidikan sekolah itu sangat penting membentuk norma. Karena norma itu menyiapkan para didikan ya, para siswa didik untuk menjadi anggota masyarakat berikutnya. Konsepnya itu di situ. Karena masyarakat yang diikat dengan komitmen adalah masyarakat yang siap untuk dikelola sebagai sebuah civil society. Itulah makna dari Bai'atul Aqabah yang kedua. Sampai akhirnya kita tahu di tahun ke-13, maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat itu berhijrah. Satu demi satu. Orang yang pertama kali berhijrah dan sampai di kota Madinah itu Abu Salamah dan sahabatnya. Dan orang yang terakhir berhijrah, subhanallah, siapa tebak? Orang yang terakhir berhijrah adalah Rasulullah SAW sendiri. Pemimpin itu selamat paling akhir. Bersedia berkorban paling awal. Laparnya duluan, makannya paling akhir. Itu pemimpin. Nabi itu orang yang terakhir berhijrah. Setelah seluruh sahabatnya dipastikan selamat. Jadi Nabi itu berhijrah pada hari Kamis. 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal tahun 0 Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Dan sampai di kota Madinah itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada hari kelahiran beliau. Jadi beliau melakukan perjalanan 300 mil atau 420 km mulai dari Madinah ke Mekah dengan jalan kaki selama 11 hari. Kita para bapak-bapak kadang kan perkemahan atau mukhoyam itu kan 3 hari meninggalkan keluarga udah kangen gitu ya. Rasul itu 11 hari meninggalkan tanah air. Subhanallah. 11 hari.
Dan di dalam momentum hijrah itu ternyata luar biasa. Kiprah para pemuda itu Masya Allah. Dan tentu saja pemuda-pemuda yang memang disiapkan oleh Rasulullah SAW itu pemuda-pemuda pilihan. Pertama, saya men-sharingkan hal yang menakjubkan dalam proses hijrah ini. Pertama, Rasul itu tahu beliau akan dibunuh di malam hari. Karena itu 1 hari sebelum beliau meninggalkan Mekah, maka beliau menaruh seorang laki-laki di tempat tidur beliau. Sehingga orang menyangka bahwa Rasulullah masih melakukan kegiatan yang normal di dalam rumahnya. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul berhijrah. Dan Abu Bakar merelakan 2 orang anaknya, merelakan anak-anaknya untuk membantu hijrahnya Rasul. Pertama di bagian logistik. Itu ada Asma binti Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Asma dan Aisyah ini saudara tiri ya. Kalau Aisyah ini lahir dari rahimnya Ummu Ruman, kemudian kalau Asma binti Abu Bakar ini dari rahim Aqilah bin Al-Asi. Jadi memang istri dari Abu Bakar itu waktu itu 2 di Mekah. Ya, yang dari Ummu Rahman itu lahir Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Dari rahimnya Aqilah itu lahir Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. 4 orang ini punya sirahnya sendiri-sendiri ya. 4 orang ini. Nanti pada sirah Abdurrahman bin Abu Bakar ini kita akan dapati bahwa Abdurrahman ini orang yang sangat mencintai istrinya, namanya Atikah. Mencintai istrinya. Kemudian saking cintanya kepada istrinya, Abu Bakar itu sampai khawatir anaknya itu nanti melalaikan kewajiban agama. Maka ayahnya kemudian mengarahkan pada anaknya, ceraikan istrimu, dia tidak membawamu dekat kepada jihad di jalan Allah. Nah setelah diceraikan, Abdurrahman ini konon bersedih luar biasa, sehingga kemudian terketuklah hati manusiawi Abu Bakar dan menyuruh dia untuk rujuk kepada istrinya. Singkatnya ketika rujuk, ya Atikah dengan Abdurrahman ini, Atikah itu cantik orangnya. Atikah ini cantik. Atikah ini nanti diperistri oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu suami dari Asma binti Abu Bakar. Jadi memang ada suatu konflik rumah tangga di dalam kehidupan Abu Bakar itu, maksudnya bukan konflik ya, ada dinamika-dinamika yang kalau kita baca sirahnya itu menyentuh banget gitu ya, maksudnya keluarga sahabat sekali Abu Bakar itu ada dinamika rumah tangganya yang luar biasa begitu. Jadi nanti Abdurrahman bin Abu Bakar ini kemudian menepati janjinya kepada ayahnya, beliau berjihad hingga wafat. Nah kemudian Atikah ini akhirnya menjadi janda dan kemudian nanti di kemudian hari dinikahi oleh Zubair bin Awam. Suami dari Asma binti Abu Bakar. Nah, Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar ini melahirkan namanya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak pertama pernikahan muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah. Sehingga pada waktu itu gosip orang-orang Yahudi yang dihembuskan pada masyarakat Madinah pada waktu itu bahwa orang-orang muhajirin ini pembawa sial. Kenapa? Sebab mereka mandul. Kehadiran Abdullah bin Zubair bin Awam ini menggugurkan gosip itu. Ini loh buktinya sahabat muhajirin bisa punya anak di kota Madinah. Kira-kira begitu. Tapi memang tragis ya kehidupan Abdullah bin Zubair ini. Nanti beliau di usia ke-63 tahun, 62 atau 63, beliau dibunuh pada era beliau menjadi seorang gubernur Mekah. Di era Hajjaj bin Yusuf. Itu sirahnya sangat panjang ya. Pada intinya adalah Asma binti Abu Bakar sampai bersedih dengan kewafatnya Abdullah bin Zubair ini. Singkatnya begitu. Nah, Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar ini ditugasi untuk menyiapkan logistik, menyiapkan makanan, menyiapkan handuk, menyiapkan apapun yang diperlukan sebagai bekal perjalanan Rasulullah. Aisyah bagian yang dapur, Asma binti Abu Bakar itu bagian mengantar makanan. Dan ketika mengantar makanan ke Gua Sur, jadi rutenya memang sudah ditentukan Bapak Ibu sekalian. Rutenya itu sudah ditentukan. Dari Mekah itu nggak langsung ke Madinah, tapi ke selatan dulu. Kemudian ke Gua Sur, baru kemudian ke Madinah. Makanya rutenya itu sebenarnya lebih jauh dari 420 km dugaan saya loh ya. Lebih jauh karena beliau ke selatan dulu. Madinah kan berada di utaranya Mekah. Beliau muter dulu ke selatan. Makanya rutenya menjadi lebih jauh. Gitu. Untuk apa? Menghilangkan jejak. Nah, yang bagian menghilangkan jejak serta suplai informasi atau intelijennya bagi Rasulullah dan Abu Bakar itu adalah anak beliau, anak-anak Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar.
Beliau menghilangkan jejak. Jadi jejak-jejak kaki itu dihapus begitu dan berpura-pura menggembala kambing sehingga orang-orang tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah jejaknya Nabi yang dihapus, dimiripkan seperti jejaknya kambing. Jadi sesulit itu loh proses hijrah itu. Jadi saya dulu menyangka gitu ya bahwa Rasulullah itu hijrah ya karena ya kayak traveling begitu, kayak bawa apa namanya backpacker gitu ya, jalan ke Madinah. Dulu saya mengira begitu. Prosesnya itu berat. Prosesnya berat. Pertama, jejaknya harus dipastikan tidak menimbulkan kecurigaan. Yang kedua, rutenya harus tidak biasa. Yang ketiga, mereka harus tetap makan dan minum selama berhari-hari itu. Mohon maaf, bukan berhari-hari, 11 hari. Yang keempat, mereka harus bisa memastikan tidak ada yang menguntit, menyelidiki mereka. Tapi sesempurna-sempurnanya rencana, tetaplah pasti ada celah. Ketika mereka telah sampai di Gua Sur, mereka dihinggapi rasa takut. Takut apa? Takut orang-orang Quraisy itu kemudian mampu mengejar mereka ke Gua Sur. Mereka sudah menyiapkan rencana supaya Gua Sur ini menjadi tempat yang tidak disangka-sangka, tapi ternyata tercium juga. Maka kalau sudah kondisinya seperti itu bagaimana? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini sikap tawakalnya yang luar biasa Rasulullah itu begitu. Seluruh Nabi dan Rasul itu tawakalnya dengan Allah itu gak kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Makanya orang Katolik itu kan menamakan Immanuel artinya Tuhan bersama kita. Itu dari kata innallaha ma'ana, Immanuel begitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa kemudian Allah mengutus laba-laba. Mengutus burung-burung untuk membuat sarang di situ dalam waktu yang sangat cepat. Jadi pertolongan Allah itu nggak disangka-sangka. Allah itu tidak selalu menolong agamanya dengan orang-orang solih dan bertakwa, tapi dengan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Makanya kita itu jangan merasa bangga dengan agama ini, dengan menjadikan diri kita itu seolah-olah sebagai sentral bagi tegaknya agama Islam. Kalau Allah mau, Allah bisa mencampakkan diri kita dalam dakwah Islam ini dan mengganti kita dengan orang lain. Itu hal yang mudah bagi Allah. Makanya kita itu harus merasa bahwa kebenaran itu disampaikan, risalah ini disebarluaskan, agama ini ditegakkan dengan atau tanpa kehadiran kita. Dan kita lah yang rugi kalau kita meninggalkan dakwah Islam ini. Begitu. Sehingga kemudian singkatnya mereka telah sampai di Madinah. Di situ sebenarnya saya skip ya kejadian dengan Surakah bin Malik. Kapan-kapan Bapak Ibu bisa baca sendiri di buku-buku sirah. Beliau berdua telah sampai di Madinah. Tapi sebenarnya beliau tidak langsung ke Madinah, ke Yathrib. Beliau mampir dulu di sebuah perkampungan, namanya adalah perkampungan Kuba. Perkampungan Kuba. Apa yang beliau lakukan di situ? Mohon diketik Bapak Ibu sekalian, apa yang beliau lakukan ketika sampai di sebuah desa bernama Kuba. Nanti silakan dikasih door prize panitia kalau ada. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di perkampungan Kuba? Masya Allah, dari Ustadz Agung membangun Masjid Kuba, betul. Pertama kali beliau lakukan ternyata bukan membangun kantor administratif, beliau tidak membangun pusat militer, beliau tidak membangun apalagi istana, tapi sebuah tempat supaya kaum muslimin bisa berkonsolidasi di dalamnya. Itu adalah masjid. Makanya di dalam buku yang tadi saya tunjukkan di Sirah Nabawiyah Syekh Ramadan Al-Buti, itu ada satu bab khusus tentang mengapa Rasulullah mendirikan masjid. Saking pentingnya posisi masjid di situ. Baru kemudian setelah dari Kuba, Rasulullah kemana? Belum ke Yathrib. Rasulullah masih singgah ke perkampungan Bani Salim. Ngapain beliau di sana? Mendirikan masjid lagi. Jadi masjid itu kalau sesuai sunnah, ini dari Ustadz Jazir ya, saya dapat inspirasi dari Ustadz Jazir, Masjid Joko Karyan itu. Masjid itu dinamai sesuai dengan nama perkampungannya. Jadi kalau ada masjid, misalnya apa? Masjid Al-Falah Darmo Kali, harusnya begitu. Masjid SDIT Al-Usma, Masjid SDIT Utsman bin Affan, namai sesuai dengan nama tempatnya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya dinamai dengan nama Allah begitu kan, masalah. Nah, barulah kemudian dari Masjid Bani Salim ini, Rasulullah itu sampai di kota Yathrib.
Ada yang tahu beliau singgah di mana? Di kota Yathrib itu kan beliau nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal kan. Beliau singgah di mana? Ada yang tahu mungkin ketika. Ada yang tahu? Belum ada? Beliau tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Yang nanti pada usia beliau yang sangat tua, usia ke-90 tahun, ketika khalifah memerintahkan untuk menaklukkan Konstantinopel, beliau di usia yang sudah sangat tidak muda lagi, memakaikan baju zirah, kemudian beliau berkuda di atas kudanya, dan kemudian datang ke Turki, datang ke Konstantinopel untuk turut dalam jihad, menaklukkan Konstantinopel, dan wafat di sana. Makanya orang Turki itu punya kebanggaan ya. Kalau dikatakan di situ ada siapa? Ada makamnya siapa? Di situ ada makam Abu Ayyub Al-Ansari, sahabatnya Nabi. Dan di makam beliau, karena dalam hukum Islam itu seorang yang mati syahid itu dimakamkan di tempat beliau syahid ya. Di makam beliau, Syekh Amsyuddin, gurunya Muhammad Al-Fatih, itu memberikan inspirasi kepada Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel di atas makamnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika 39 hari berturut-turut, benteng Konstantin ini nggak takluk-takluk. Sampai beliau mau menyerah. Maka Syekh Syamsuddin, beliau masih keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, datang kepada Muhammad Al-Fatih, menunjukkan sebuah makam di mana di situ ada pusaranya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Muhammad Al-Fatih mendapatkan inspirasi luar biasa. Kenekatan itu betul-betul direalisasikan dan akhirnya taklukkan Konstantinopel dengan cara-cara yang hampir tidak masuk akal, yaitu menaikkan kapal-kapalnya di atas gelondongan kayu untuk menyusuri Bukit Golgota, sehingga kemudian Tanjung Tanduk Emas ya, Golden Horn begitu, kemudian akhirnya bisa membongkar benteng Konstantinopel yang sangat kokoh, lebih dari 3 lapis itu, dan telah di sana berabad-abad selama lebih dari 1000 tahun. Nah, kemudian beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan ketika masuk sholat, waktu sholat, tidak disebutkan sholat apa, waktu masuk sholat, beliau sholat di tempat penggembala kambing. Nah, para sahabat itu kemudian tanya sama Rasul, ya Rasulullah, tidakkah kita bangun masjid saja di sini? Nah, ternyata tanah tempat menggembala kambing itu adalah tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak diskusi paman dari kedua anak yatim itu, walinya, untuk meminta apakah ridho kalau tanah ini dibeli pakai uang wakaf. Kemudian 2 anak yatim itu dengan kebesaran hatinya, kami hibahkan tanah ini untuk engkau ya Rasul. Tapi Rasulullah bersikeras tidak mau menerima wakaf dari anak-anak yatim itu. Beliau membeli dengan harga 10 dinar. Ya. 1 dinar itu berapa ya, Bapak Ibu? Benar sekali. 1 dinar itu adalah emas 4,25 gram, 22,4 karat. Ya, kurang lebih segitu, 1 dinar. Ini dibeli dengan harga 10 dinar alias 42,5 gram emas. Dibeli dan kemudian didirikanlah. Di dalam buku sirah itu, di sirah Nabawi itu disebutkan bahwa lantainya masjid itu dari pasir dan kerikil, kemudian tiang-tiangnya itu dari pohon kurma, dari batangnya, kemudian atapnya itu seperti kata Rasulullah, seperti tendanya Musa. Seperti tendanya Musa. Berarti dari apa? Dari pelepah kurma. Pelepah kurma sangat sederhana, tidak terlalu mewah, ya tidak mewah memang ya, tidak mewah. Dari pelepah itu ada sebagiannya dirajut untuk menjadi sajadahnya Rasulullah. Rasul sholat di situ, mihrab di situ. Di dalam mihrabnya Rasulullah. Di situ kemudian dibangunlah undak-undakan, kurang lebih 3 tangga, sebagai mimbarnya Rasulullah untuk berkhutbah. Mimbar tanpa meja, hanya undak-undakan begitu saja, Rasulullah berdiri begitu di atas podium. Jadi tanpa meja, mimbar kurang lebih. Maka kita bisa simpulkan, hal pertama yang ternyata dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, sampai di Yathrib, itu adalah mendirikan masjid, tempat untuk membina umat, tempat untuk membiasakan agar seluruh anggota masyarakat itu adalah egaliter, setara. Orang yang pengusaha duduk bareng dengan rakyat jelata. Orang yang kemudian petinggi-petinggi politik duduk bareng dengan karyawan-karyawan pabrikan. Semua duduk setara di dalam masjid. Makanya dalam Islam sebenarnya tidak mengenal konsep VVIP. Orang kalau sudah masuk masjid semuanya setara, harus setara.
mau di situ punya kedudukan terhormat, mau punya mobil Fortuner kayak atau Supra X, duduk bareng di masjid posisinya setara. Itulah makanya masjid tidak ada yang namanya tempat duduk. Semua duduk dengan fisik mereka masing-masing, yaitu bokongnya, pantatnya, kakinya. Luar biasa kalau kita bedah ya. Konsep masjid itu kenapa kok seperti itu ya? Kok unik ya? Tidak ada perangkat mewah, tidak ada instrumen-instrumen tambahan, semuanya duduk sama tinggi, berdiri sama rasa. Berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Subhanallah, konsep Islam itu begitu. Jadi memang untuk membiasakan supaya egaliter itu ada di dalam masyarakat, memang harus sering duduk bareng. Harus sering duduk bareng begitu. Yang kemudian yang kedua, setelah Rasulullah itu membangun masjid, Rasulullah itu melakukan yang namanya ta'akhi, mempersaudarakan sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin. Mereka berangkat dari kondisi sosial yang berbeda, watak yang berbeda, bahkan geografis yang berbeda. Tapi ketika berada di masjid, mereka mu'akhah. Mereka bersaudara. Makanya kemudian dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat Muhajirin dengan Rabi bin Amir. Rabi bin Amir ini salah satu sahabat yang ikut dalam bai'ah Aqabah pertama dan kedua. Sahabat yang sama-sama kaya. Beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat pengusaha yang kaya raya luar biasa. Aku punya dua ladang. Aku berikan salah satu kepadamu. Aku punya 2 rumah, kau pilih salah satu engkau tinggali. Dan aku punya 2 istri, aku ceraikan salah satu yang kau sukai dan silakan nikahi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Udah dapat privilege loh ya. Privilege fasilitas rumah, privilege profesi. Yang ketiga, privilege keluarga. Bayangkan dapat 3-tiganya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Gak mau aji mumpung beliau. Tunjukkan saja di mana letak pasar. Aku akan obah sendiri. Sebenarnya memang 1 bulan setelah itu dalam Sahih Bukhari itu disebutkan Abdurrahman bin Auf ini ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menikah begitu. Jadi 1 bulan setelah beliau tinggal dapat profesi sebagai pedagang itu, beliau ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menikah dengan seorang janda begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kayanya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah asar sahabat itu disebutkan, aku heran kepada diriku sendiri, kata Abdurrahman bin Auf. Ketika aku mengangkat batu dari tanah, aku menemukan emas di sana. Bukan maksudnya setiap beliau punya sentuhan midas ya, bukan ya. Setiap yang disentuhnya jadi emas, bukan. Tapi beliau sangat ulet dalam membangun kekayaan atau kemampanan finansial. Sehingga kekayaan itu berguna bagi dakwah Islam. Berguna bagi dakwah Islam. Makanya saya pernah baca sebuah artikel juga yang menganalisa tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Beliau subhanallah ya. Ketika wafat, beliau meninggalkan 2.560.000 dinar. 2.560.000 dinar. Anda bisa bayangkan itu. Kekayaannya kurang lebih 4.000 triliun. Indonesia kebeli itu dengan itu. Sebab APBN Indonesia cuma 2.200 triliun. Jadi kekayaan seorang Abdurrahman bin Auf itu mampu membeli sebuah negara. Ini kayak kartel narkoba di Kuba gitu ya. Di negara-negara Amerika Latin, kenapa mereka sangat berkuasa? Karena mereka punya kekayaan melebihi kekayaan negaranya. Jadi negara itu bisa dibeli dengan kekayaan. Abdurrahman bin Auf itu kurang lebih seperti itu kekayaannya. 2.560.000 dinar. Di luar ladang, di luar kuda, di luar kambing atau domba, di luar unta. Subhanallah. Kekayaannya luar biasa. Nah, jadi dua hal yang pertama itu adalah struktur dasar sebuah masyarakat madani. Infrastrukturnya itu adalah masjid, suprastrukturnya adalah persaudaraan. Suprastruktur itu organisasi, sesuatu yang sifatnya imaji. Ya, seperti organisasi seperti ADART, kemudian tata tertib, peraturan, kemudian SK, struktur hierarki organisasi, itu namanya suprastruktur. Kalau infrastruktur itu seperti LCD, ya, lantai, kemudian lahan parkir, itu namanya infrastruktur. Jadi Rasul menyiapkan infrastrukturnya berupa masjid, suprastrukturnya adalah persaudaraan. Tapi ternyata belum lengkap sampai di situ. Yang ketiga adalah konstitusinya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, konstitusi itu bernama Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Di situ dokumen aslinya itu ada 47 pasal.
Syekh Said Ramadan Al-Buti meringkas 47 pasal itu menjadi 13 pasal. 13 pasal. Di situ memang disebutkan dasar dari daulah ini itu memang tauhid dan ketakwaan kepada Allah. Dibangun dari rasa persaudaraan. Dirinci di dalam klausul-klausul pasal berikutnya bahwa persaudaraan ini mengikat seluruhnya. Jadi kalau satu diserang, yang lain akan melindunginya. Kalau satu berbuat zalim, yang lainnya tidak akan melindunginya. Tebusan dibayar dengan tebusan. Setiap kaum membiayai sendiri tebusannya. Jadi tidak menanggungkan kepada kaum yang lain. Tidak yang berbuat kejahatan A, yang nanggung B. Nggak begitu konsepnya. Kalau yang berbuat kejahatan A, ya A yang nanggung. A yang nanggung, keluarganya yang kemudian membantu. Tidak boleh yang lain. Kalau di negeri kita kan agak unik ya. Yang korupsi itu para koruptor, sehingga banknya bangkrut, kemudian negara menjamin. Negara menjamin uang yang bangkrut itu. Karena itu unik gitu di negara kita. Oh, gitu ya. Nah, jadi di dalam konstitusi Piagam Madinah itu disebutkan dengan sangat-sangat rinci. Itulah makanya almarhum Nurholis Majid itu menyebut Sahifatul Madinah ini adalah konstitusi yang sangat-sangat modern untuk ukuran zamannya. Sangat-sangat modern. Ya, terlepas dari beliau itu penganut paham sekuler atau liberal, tetapi Sahifatul Madinah kalau kita baca memang semuanya memuat tentang persaudaraan, memuat tentang kesempatan beribadah, tidak boleh mengganggu ibadah umat yang lain, toleransi umat beragama. Wes salah, ibaratnya semua yang dibutuhkan sebuah negara untuk eksis, regulasi hukum di mana masyarakat itu diatur dengan sebuah ketertiban, dengan sebuah ekosistem yang memungkinkan setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum, itu ada di dalam Sahifatul Madinah. Maka kalau kita simpulkan Bapak Ibu semua, masyarakat madani itu butuh tatanan hukum. Tatanan hukum butuh regulasi dan pembuat hukum yang baik dan benar. Itulah makanya dalam konteks masyarakat madani itu tidak pernah dilipaskan dari yang namanya politik Islam itu menjaga supaya konstitusi ini ditempatkan seadil-adilnya, ditempatkan sesuai dengan proporsionalnya. Politisi yang solih, politisi yang bertakwa, itu diperlukan umat supaya politik ini mampu memberikan payung bagi supremasi hukum. Kenapa? Karena terjadi sebaliknya. 3 tahun setelah Sahifatul Madinah itu berlaku, orang-orang Yahudi berkhianat. Pengkhianatan pertama terjadi pada masyarakat Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Jadi setelah perang Badar, setelah perang Uhud itu, ada seorang muslimah, ya, disebutkan di dalam sirah Said Ramadan Al-Buti itu, muslimah bercadar begitu, mau menyepuh emasnya. Emas itu mau disepuh begitu ya, sehingga dimurnikan begitu untuk perhiasan. Kemudian orang-orang Yahudi itu nggak suka. Muslimah ini pakai hijab. Pakai hijab itu nggak suka. Maka mereka melakukan perundungan, melakukan bullying kepada hijabnya muslimah. Jadi memang mereka punya sexual orientation yang mana sexual orientation itu pelecehan. Inti utama dari orientasi seksual masyarakat yang sakit itu adalah pelecehan. Inti utama. Penyimpangan sosial masyarakat itu salah satunya terjadi itu karena adanya penyimpangan terhadap adanya pelecehan terhadap seksualisme gitu. Mereka melakukan sexual harassment kepada wanita itu dan wanita itu menolak. Karena menolak kemudian ujung punggung dari hijabnya itu dicepit gitu ya, dicepit ke salah satu paku begitu. Sehingga ketika beliau berdiri dari duduknya, muslimah ini berdiri dari duduknya, copot hijabnya. Hijabnya copot. Ini pelecehan seksual pertama di masyarakat Islam. Maka dia berteriak, berita itu sampai kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Melakukan pengepungan selama 1 pekan berturut-turut di perkampungan Bani Qainuqa. Karena ini pelanggaran berat, masyarakat yang civil society, pelanggaran berat, hukumannya adalah apa? Mereka diusir dari kampung. Dan ternyata nanti di tahun kelima kenabian, di tahun kelima Hijriah, maaf, ini dendam-dendam seperti ini memicu pelanggaran-pelanggaran berat berikutnya orang-orang Yahudi. Karena nanti Bani Quraiza sama Bani Nadir membantu Bani Qainuqa untuk membalaskan dendam. Sehingga mereka menyiapkan koalisi besar 10.000 pasukan mengepung Madinah. Mulai dari mana-mana.
mulai dari Mekah didatangkan, mulai dari sekitar Bahrain didatangkan, semua didatangkan. Mengepung Madinah yang waktu itu populasinya cuma 4.000 kaum muslimin. 10.000 tumpah ruah di sekitar Madinah yang disebut dengan Perang Ahzab tahun kelima kenabian. Nah, itulah soliditas ukhuwah Islamiyah masyarakat muslim diuji di dalam peperangan. Makanya dalam konteks hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat struktur sosial masyarakat kita yang solidkah, kokohkah, itu sebenarnya ada pada bagaimana mereka menanggapi sebuah isu. Ketika ada sebuah peradaban negara gitu ya, kena sebuah isu, yang mana isu itu mengancam keberlangsungan hidup suatu negara, entah isu kelaparan, isu pendidikan, isu kesehatan, bahkan mungkin isu militer dan sebagainya. Lalu masyarakatnya masa bodoh, maka ini pertanda awal masyarakat itu sedang sakit dan butuh diobati. Dalam konteks saya menyampaikan sharing informasi ini kepada guru-guru sekolah IT di Surabaya, saya mengajak, mari kita terlibat dan bahu-membahu dalam menegakkan agama ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ini makanya dakwah Islam itu tidak akan bisa berhasil tanpa adanya gerakan. Menghadapi musuh yang sudah ribuan tahun membuat sekian progres sehingga dunia menjadi sekacau yang sekarang ini, nggak bisa dihadapi kalau dakwahnya cuma ceramah. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Dakwahnya harus lewat apa? Gerakan. Syarat gerakan itu cuma 3. Pertama adanya himpunan manusia, yang kedua adanya kepemimpinan, yang ketiga adanya kampanye atau isu yang dikampanyekan terus-menerus di situ. Makanya di dalam umat Islam ini kan ada kelompok yang nggak mau disebut gerakan kan ya, nggak mau disebut gerakan. Mereka inginnya disebut sebuah kaum yang mengajak untuk kembali pada era salafus sholih terdahulu kan begitu. Tapi itu tetap gerakan, karena ujung-ujungnya kelompok tersebut punya radio, punya yayasan, punya struktur pengelola kajian. Yang kedua, himpunan manusia sudah jelas. Yang ketiga, punya isu yang sama. Kembali pada Quran dan Sunnah, Ya baik isu itu, nggak apa-apa gitu. Cuman ini kan memang itu adalah sebuah gerakan. Kalau kita membedah SIT ini sebenarnya juga merupakan sebuah gerakan. Gerakan untuk yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk mengajak siswa-siswi masyarakat Surabaya khususnya menjadi lebih solid, lebih bertakwa, berprestasi, dan sebagainya. Maka kita nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, melepaskan diri dari hajat untuk hidup bersama gerakan. Itu nggak mungkin. Hidup seorang muslim itu memang harus berada di dalam sebuah gerakan satu ke gerakan berikutnya. Gerakan satu ke gerakan yang berikutnya. Terus seperti itu. Sehingga apa? Umat Islam nanti progresif. Tapi saya yakin insya Allah Bapak Ibu dan Ustaz-Ustaz sekalian yang berada di jejaring sekolah IT ini sama-sama tafahum, sama-sama memahami bahwa kita berada di sini bukan hanya kita diikat oleh profesi kita, tapi kita punya misi yang sama, isu yang sama untuk kita perjuangkan, yaitu menegakkan risalah Islam ini lewat dunia pendidikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya, luar biasa ya. Atas materi yang tersampaikan Ustaz Reza tadi ya. Beliau menyampaikan dengan semangat ya, sehingga kita juga terbawa emosinya ya. Terbawa semangatnya Mas Ustaz. Suara saya terdengar Ustaz Naidil? Terdengar kan? Oke. Baik, Ustazah, ini ada kesempatan untuk bertanya. Ya, saya buka untuk 2 penanya. Untuk pertama untuk Bapak-bapak atau Ustadz, yang kedua untuk Ustazah. Monggo bisa resen dulu. Yang mau bertanya? Oke. Monggo. Bapak-bapak. Bisa resen yang mau bertanya? Atau melalui chat nggak apa-apa? Melalui Boleh chat ada? Oke.
sudah paham semuanya ini, atau tadi waktu Ustaz Reza menjelaskan pada tidur semuanya? Enggak, insya Allah. Monggo. Cukup? Oke, kalau tidak ada yang bertanya maka saya bertanya, Ustaz. Ya, gitu Ustaz ya. Imbal baliknya kan begitu ya. Oke, baik. Ustaz dan Ustazah, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya dan Ustaz Reza yang membetulkan. Ya, jawabannya di Ustaz Reza. Gitu. Baik, ini beberapa pertanyaan dari saya. Insya Allah ada hadiahnya ya, Ustaz ya. Insya Allah ya, bagi siapa yang bisa menjawab, Insya Allah ada door prize dari panitia kan. Tapi niatnya jangan dapat door prize ya, niatnya itu ya. Baik, pertanyaan yang pertama dari saya. Ya, insya Allah nggak lepas dari apa yang disampaikan Ustaz Reza tadi ya. Oke, nomor 1. Siapakah orang yang pertama berhijrah dan siapakah yang terakhir berhijrah? Resen? Jawabannya Resen? Atau monggo? Ini cek loh ya. Kalau nggak ada yang menjawab berarti ini 2 pertanyaan. Ya, tadi nggak dicatat atau tadi waktu itu tidak disimak. Ya. Satu lagi, barangkali kurang jelas pertanyaan saya. Ya, siapakah orang yang pertama berhijrah dan siapakah yang terakhir berhijrah? Aku hafal guru ini tok Ustaz, dengarmu sapa iku mau. Ya, diingat-ingat ayo. Hadiah lo ya, ada door prize-nya insyaallah ini. Monggo. Monggo. Halo? Aduh, belum nyambung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz. Ustaz ganti pertanyaannya. Ya. Pertanyaan paling mendasar ini ya. Ya. Asal nama Madinah. Ya, asal Madinah adalah ganti ya. Mohon maaf, ganti nomor soal yang ini ya, soal Ustaz Agung. Monggo Ustaz. Kita cek ternyata. Ya, Ustaz. Ustaz Agung tadi asal nama Madinah. Iya, tapi itu udah dijawab duluan itu. Tadi kan ini. Sampai gimana ini? Yang ngerasain dulu atau yang ngetik di sini dulu? Anu Ustadz, nama Yastrib itu diambil dari nama siapa? Ada tambahan lagi itu. Kan banyak yang jawab Yastrib tadi. Oke. Jadi ditambah pertanyaannya gitu Ustadz. Tambahnya dari keterangan dia tadi ya. Katanya itu diambil dari kata apa? Dari namanya siapa? Nama lengkap nama lengkapnya disebutkan. Halo? Oke. Tasrif bin Ustaz. Gimana Ustaz? Reza? Saya. Iya, benar Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Untuk yang bisa menjawab, bisa menulis nomor HP-nya ya di chat ini biar panitia akan menulis ya, nanti dihubungi entah dapat mobil Avanza atau dapat mobil-mobilan. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini Itu ada pertanyaan dari Ustaz Agung itu. ada Ustaz Agung. Oke, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Di kolom chat Ustaz. Oke, sebentar. Apakah prinsip-prinsip masyarakat madani bisa diterapkan di kelas sekolah dasar? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa siapapun yang mengambil inspirasi dari perjalanan hidup Nabi itu tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dipermudah. Karena beliau, kepada siapa lagi kita nisbatkan kebenaran itu kalau tidak lewat beliau. Tinggal kemudian secara metodologis, secara uslub, teknis, yang sifatnya teknis itu diserahkan kepada masing-masing kaum. Karena kita lebih memahami sendiri apa kebutuhan kita. Tapi persoalan strategisnya yang paling mendasar itu adalah berasal dari sirah Nabi.
Nah, dalam pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Agung tentang prinsip-prinsip madani tadi, tiga hal itu tadi, sebagian menambahkan yang keempat. Jadi yang pertama adalah mendirikan masjid, yang kedua adalah melahirkan ukhuwah atau persaudaraan, yang ketiga adalah membentuk konstitusi, dan yang keempat itu adalah menguasai pasar. Itu merupakan prinsip paling mendasar tentang bagaimana sebuah peradaban itu ditegakkan dari seluruh profesi, di seluruh peran kehidupan. Cuman yang pertama, ya konteksnya karena ini infrastruktur, kita harus mengambil ibrah bahwa yang dimaksud dengan mendirikan masjid ini maknanya sangat luas. Kalau masjid itu adalah sekedar kita artikan infrastruktur fisik, maka ketika sudah mendirikan masjid kita sudah merasa puas. Oh, ini saya sudah masuk pilar pertama bikin masjid begitu. Tapi ada berapa banyak masjid di negeri kita khususnya? Pating telecek kalau kata orang Surabaya itu ya. Banyaknya luar biasa, tapi umat ini nggak bangkit. Umat ini belum menunjukkan kebangkitannya. Berarti yang dimaksud dengan membangun masjid itu bukan hanya sekedar bangunan fisiknya, tetapi ruhnya dari masjid itu sendiri. Sehingga dalam konteks sekolah dasar, siapapun yang menciptakan sebuah kurikulum untuk membuat sekolah peserta didik di sekolah itu tunduk kepada Allah dan Nabi-Nya, maka dia telah mendirikan masjid di sekolah. Jadi teori-teori kurikulum, ya, bahan dasar mata pelajarannya yang digunakan menggunakan prinsip-prinsip akan mengalami kerusakan. Kemudian di antara menurut saya di antara kekeliruan atau ketidaktepatan model pendidikan kita itu salah satunya memang memasukkan teori-teori Darwin ke dalam pendidikan sekolah kita. Itu musibah kalau menurut saya. Kenapa? Teori Darwin ini nggak kukuh. Nggak kukuh. Dibuat oleh Charles Darwin di abad ke-19 yang masih sangat sedikit temuan-temuan teknologi biologi molekulernya. Sehingga dia menyangka bahwa suatu hewan itu adalah akibat dari hewan lain sebelumnya. Padahal teori ini tidak akan pernah menjadi hukum karena memang tidak akan menjadi hukum Darwin ya teori ini. Sehingga bisa dibantah oleh banyak akademisi di kemudian hari. Nah, sayangnya itu masih dipakai di sistem pendidikan kita. Sehingga model pendidikan kita adalah model pendidikan evolusionis. Kalau manusia itu pendidikannya model pendidikan evolusionis, ini musibahnya banyak. Saya kemarin habis membaca buku Yuval Noah Harari ya, orang profesor sejarah dan geologi dari Universitas Israel. Beliau ateis dan gay, itu menulis bahwa sapien hadir ke dunia ini membawa genosida besar-besaran kepada Homo Neanderthal, homo yang lainnya. Itu dibunuh, dibantai oleh Homo sapiens untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pola pikir evolusionis seperti ini menjadikan orang-orang yang membaca atau menganut teori evolusionis ini, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Kalau dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam manusia itu adalah makhluk yang berpotensi baik fujuroha wa taqwaha. Ini bedanya. Masjid itu dengan ideologi pasar itu begitu. Bedanya seperti itu. Yang kedua adalah ta'akhi, mempersaudarakan, sangat bisa. Konteks sekolah dasar itu saya lihat sekolah-sekolah IT itu paling maju ya dalam hal membuat agenda di mana setiap siswa dan siswi itu merasakan hak yang sama, kewajiban yang sama. Nggak peduli anaknya pejabat, kalau telat lebih dari 3 kali, misalnya kelas berapa gitu ya, suruh bersihkan WC, nggak apa-apa. Ustaz, saya persilakan, kalau anak saya terlambat bersihkan WC nggak apa-apa, panggil kami ke ruang guru nggak apa-apa. Itu bagus itu begitu. Karena memang harus ada egaliter di dalam sistem sekolah. Nggak ada kemudian sekolah menempatkan salah satu siswa di posisi istimewa sehingga bisa melanggar hukum seenaknya seperti banyak terjadi dalam kasus-kasus dunia pendidikan kita hari ini. Itu tidak boleh terjadi. Nah, yang ketiga itu adalah membangun peraturan bersama. Ini sangat-sangat mungkin dan insya Allah sekolah IT merupakan institusi yang sangat maju dalam menerapkan sebuah sistem yang terus dikaji dan dievaluasi terus-menerus sehingga menghasilkan sebuah konstitusi atau norma-norma yang baru, norma-norma yang lebih kokoh dan baik. Saya pikir itu sangat reliable ya, sangat masuk akal seandainya sekolah-sekolah dasar kita itu lebih menomorsatukan pilar-pilar madani ini dalam kurikulum mereka,
tentu kita tidak akan melihat berbagai kekacauan dari hasil dari sistem pendidikan kita hari ini yang saya rasakan sebagai orang tua ya. Saya rasakan sebagai orang tua. Walau alam bisawab. Baik. Sudah Ustaz Agung ya? Sudah diterima ya? Terima Sah. kasih, Ustaz. Oke, baik. Baik, kembali kepada pertanyaan dari saya ya. Ini dompet saya masih banyak soalnya ya. Oke. Agak sedikit mudah ininya, insyaallah. Pertanyaannya, sebutkan surat yang turun setelah Rasulullah mengumpulkan para pemimpin Quraisy di Bukit Safa. Ayo, gampang ini, yuk, ayo 1 2 3, jebret. Al-Isra. Oh, gimana Ustaz? Dari Ustaz Agung Al-Isra. Tepat. Gimana Ustaz? Kurang tepat Ustaz. Kurang tepat kan? Yang lainnya monggo. Tadi loh, mesti loh, jawabannya itu loh, singkat dan padat benar ya. Monggo, bebas ini, baik untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan monggo. Wah, ini menjadi pertanyaan panitia besar ini ya. Al-Lahab, Ustaz Isyana. Gimana Ustaz? Oke, baik. Tadi saya sedikit ingat juga Ustaz. Allah, bagaimana Abu Lahab dan istrinya itu. Wah, gitu Ustaz Reza. Dengan semangatnya tadi yang menyampaikan. Dimasukkan ke dalam neraka. Oke. Oke, kurang ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya. Oke. Di manakah dilaksanakan Baiat Aqobah? Yuk. 1 2 3. Ayo, siapa nyata tadi? Ini kan feedbacknya Ustaz ya. Oke, di Bukit Aqobah Ustaz. Gimana Ustaz? Oke, good, good. Ya, aksanta, aksanta. Oh, oke, baik. Oke. Pertanyaan terakhir dari panitia ya, dari saya ya. Oke. Ini paling hampir selesai ya tadi materi ini dan insya Allah sangat mudah sekali. Biasanya langsung rebutan ini ya. Berarti ini babak royoan. Ya tadi pakai berpikir, sekarang nggak pakai berpikir insya Allah ya. Oke, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah? Itu udah 3. Oh, Tanda Silis monggo. Mendirikan Masjid Kuba. Oh, gimana? Oke, good, good. Monggo Ustazah yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari saya, silakan diketikkan nomornya ya. Ya, biasa nanti ada paket atau apa yang harus dikirimkan panitia ke rumah jenengan ya. Baik, alhamdulillah. Ustadz Reza, ini kayaknya perlu ada closing statement Ustadz dari materi yang telah disampaikan tadi Ustadz. Monggo Ustadz. Baik, Bapak Ibu Ustadz sekalian, sebagai akhir dari diskusi kita pada siang sampai sore hari ini, bahwa melakukan proses tarbiyah kepada umat sejak mereka dini itu merupakan salah satu kunci bagaimana agar sebuah peradaban yang madani bisa ditegakkan. Mereka yang mencemplungkan diri, berkecimpung di dalam dunia pendidikan sejak dini untuk mendidik generasi muda semudah mungkin, itu adalah orang-orang yang insya Allah akan memiliki saham kontribusi paling besar ketika nanti peradaban madani ini tegak di bumi pertiwi Indonesia. Keikhlasan para guru, kecermelangan ilmu mereka yang mereka sampaikan, dan kemudian kecintaan mereka kepada agama ini, insya Allah akan menular kepada siswa dan siswi didiknya, sehingga nanti kelak mereka akan menjadi batu bata penyusun bagi tegaknya peradaban Islam di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dan mengistiqomahkan kita di dalam jalan kebaikan dan meleburkan diri kita semua dalam sebuah aktivitas bersama untuk menuju tujuan-tujuan besar agama ini, yaitu tegaknya kalimatullah di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Reza, saya sampaikan atas ilmunya yang telah dibagi kepada kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan tadi sesuai dengan closing statement ya, kita menjadikan anak-anak kita menjadi batu bata ya, dan akan menjadi generasi ke depan. Oke, baik, saya Muhailil selaku MC dari awal sampai akhir.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, hadirin ya, para bapak ibu satu-satu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri acara pada hari ini dengan doa alhamdulillah, doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu nggih.